Farabi, SD Bina Muda. Kita bertemu kembali di tantangan literasi numerasi di bulan April, yaitu mewawancarai profesi. Saya mewawancarai satu profesi yang sangat luar biasa, yaitu bidan. Ini adalah cuplikan wawancarai saya dengan seorang bidan di daerah Cicalengka. Halo Ibu, kenalkan nama saya Jacinda. Apakah saya boleh mewawancarai Ibu? Ya, tentu boleh. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu, ini dengan Ibu siapa? Bois. Kalau untuk nama lengkap Ibu siapa? Ibu Uis Nurlina Yusuf. Untuk tempat tanggal lahir Ibu, tanggal berapa? Ibu lahir di Tasikmalaya tanggal 14 Februari tahun 1972. Wah, berarti di tanggal Valentine ya Ibu. Iya. Kasih sayang. Betul. Untuk usia Ibu sekarang sudah berapa tahun? Tapi sekarang udah usia 53 tahun. Kalau untuk tempat tinggal Ibu sekarang di mana? Sekarang Ibu tinggal di Desa Cikuya, Kecamatan Cicalengka. Apa pekerjaan Ibu sekarang? Sekarang alhamdulillah Ibu seorang bidan, ya. Sudah berapa lama Ibu menjadi seorang bidan? Ibu menjadi seorang bidan itu udah 32 tahun. Berarti sudah cukup lama ya? Iya, udah cukup lama. Wah, sudah cukup lama juga Ibu bekerja sebagai bidan. Pasti sudah banyak lika-liku yang Ibu sudah lewati sebagai seorang bidan. Iya, alhamdulillah sudah begitu banyak lika-liku yang Ibu lakukan sebagai seorang bidan. Baik Ibu, kalau untuk saat ini Ibu bekerja seorang bidan di mana? Di Puskesmas DTP Cicalengka. Sudah berapa lama Ibu bekerja di Puskesmas? Kebetulan kalau di Puskesmas Cicalengka Ibu udah bekerja 24 tahun. Wah, ternyata sudah cukup lama juga ya Ibu bekerja di Puskesmas. Ya, alhamdulillah. Kalau boleh tahu, apakah menjadi bidan adalah cita-cita Ibu? Ya, alhamdulillah cita-cita Ibu dari kecil ingin menjadi seorang bidan. Apa yang Ibu lakukan agar bisa menjadi seorang bidan? Nomor satunya, Ibu cita-cita jadi seorang bidan itu harus sekolah belajar yang benar, ya, jujur dan bertanggung jawab. Karena profesi bidan itu tidak mudah. Karena profesi bidan itu menolong nyawa, ya, dari seorang ibu menjadi ibu. Jadi dua nyawa yang ditolong itu, menolong nyawa ibunya, menolong yang di dalamnya, yaitu seorang bayi, ya, itu. Apa pengalaman yang menurut Ibu paling berkesan sebagai bidan? Pengalaman yang paling berkesan Ibu sebagai seorang bidan udah 32 tahun. Pas pertama kali ditugaskan di Kabupaten Pandeglang, tepatnya itu di Desa Pasir Putih, Kecamatan Cimanu. Kebetulan daerah itu daerah yang sangat terpencil dan belum ada seorang bidan, ya, belum ada nakes. Jadi Ibu itu sangat pertama kali aja Ibu masih gadis ditugaskan di desa terpencil jauh sama orang tua dan saudara-saudara. Ya.
Lalu, apakah pengalaman buruk ibu yang ibu alami selama menjadi bidan? Kalau dibilang pengalaman buruk itu tidak ada, ya. Tetapi kalau pengalaman yang sangat berkesan di ibu itu waktu di Pandeglang, ibu menolong persalinan yang kembar. Itu kebetulan lahir normal dan ibu harus diam di rumah pasien karena masih belum dibawa ke puskesmas karena jauh. Jadi kita masih dipanggil ke rumah-rumah yang mau melahirkan. Nah, di sana ibu pernah menolong persalinan di tengah malam dengan melahirkan 2 bayi kembar. Dan plasentanya itu memang agak susah yang dikeluarkannya dan itu pendarahan. Makanya ibu memasang infus untuk mencegah pendarahannya. Dan ibu harus mengobservasi dan tinggal di rumah pasien. Jadi ibu tidak pulang ke rumah dinas ibu yang diadakan di desa Pasiruri. Itu yang sangat berkesan. Itu pengalaman pertama karena ibu usia itu masih 19 tahun atau 20 tahun. Itu ibu sudah bisa untuk menolong persalinan yang kembar itu karena di desa terpencil. Gitu ya. Pesan apa yang ibu bisa berikan kepada anak-anak yang mau menjadi bidan agar bisa menjadi seorang bidan yang hebat? Pesannya itu kepada anak-anak yang ingin menjadi seorang bidan untuk tidak takut bermimpi besar, ya, dan untuk mengejar cita-cita dengan bertekad dan usaha. Menjadi bidan itu merupakan panggilan hati, ya, yang mulia, penuh kasih dan penuh tanggung jawab. Jadi kita itu harus yakin dari hati, dari diri kita sendiri. Kalau menjadi seorang bidan itu jangan disuruh, jadi harus cita-cita sendiri. Gitu. Jadi biar melaksanakannya juga dengan penuh hati, ya. Nomor satunya belajar jujur, ya. Gitu. Kalau begitu mungkin cukup sekian pertanyaan wawancara saya saat ini. Terima kasih Ibu sudah berkenan untuk diwawancarai. Mohon maaf kalau mengganggu waktu Ibu. Ya, sama-sama, tidak apa-apa. Dengan senang hati ibu kedatangan Ade ke sini untuk mewawancarai. Jadi tahu, ya, jadi seorang bidan itu harus seperti apa. Ya, mungkin. Baik teman-teman, tadi adalah cuplikan wawancara dengan Ibu Ois berprofesi sebagai bidan. Untuk teman-teman yang ingin bercita-cita sebagai bidan, bisa belajar lagi dengan giat dan berusaha keras dan juga berdoa. Itulah video tantangan literasi numerasi di bulan April untuk mewawancarai seorang bidan yang hebat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.